Beberapa sosok manusia tergantung di udara saling berhadapan di langit yang jauh di luar medan pertempuran yang kacau. Di belakang satu kelompok ada jaring bola darah besar yang sangat menarik perhatian. "Beri aku 3 menit." Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah Zian dan 3 orang lainnya di luar saat dia tiba-tiba berbicara. Zian dan ketiga orang lainnya tercengang sebelum mereka segera mengangguk sedikit. Hanya dengan kalian bertiga doang. Apalagi kalian berdua hanya memiliki setengah kaki di kelas doang. Namun kamu berharap untuk menunda saya." Fen Lao tertawa aneh. "Orang tua, kamu benar-benar penuh omong kosong." Zian meringkuk mulutnya dan memarahi. Dia segera berteriak kepada Liu Qing dan Lin Xiuya di sampingnya, "Aku akan menyerang, kalian berdua harus berhati-hati." Suaranya baru saja terdengar ketika sosok kecil yang cantik itu sedikit gemetar. Tanpa menunggu jawaban, dia menembak ke arah Fen Lao yang tidak jauh. Tinju kecilnya sedikit menegang saat energi menakutkan diseduh di atasnya. Melihat Zian bertindak, Liu Qing dan Lin Xiuya sama-sama merasa tidak berdaya. Mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan mengikuti dengan cepat. Dou Qi di dalam tubuh mereka dilepaskan secara maksimal. Mereka jelas mengerti bahwa lawan mereka kali ini lebih kuat dari lawan lain yang mereka hadapi. Jika mereka ceroboh, sangat mungkin mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh di tempat. Zian dan 2 lainnya, yang tiba-tiba naik ke udara untuk mendukung Xiao Yan, tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian semua siswa akademi dalam di tanah. Keempatnya, yang disebut sebagai ahli puncak di antara siswa akademi dalam, sedang berhadapan dengan elit Dou Huang. Pertempuran seru ini menyebabkan banyak orang merasakan darah mereka mulai mendidih. Beberapa siswa yang memiliki kemampuan untuk bergabung dalam pertarungan tetapi tidak dapat naik ke udara memiliki wajah merah yang benar-benar memerah yang disebabkan oleh niat bertarung yang memenuhi dada mereka. Di antara mereka adalah Lin Yan, Yan Hao, dan eksistensi top lainnya. Hanya orang-orang di kelas mereka yang hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perkelahian pada tingkat seperti itu di antara para siswa akademi dalam. Sekelompok orang dari generasi muda benar-benar berani menjadi begitu berani? Fen Lao dengan dingin tertawa ketika dia melihat Zian dan 2 lainnya yang menembak. Tangannya yang keriput putih pucat tiba-tiba bergetar. Segera, 3 gelombang Dou Qi berwarna darah muncul dan segera menggumpal menjadi 3 ular darah yang setebal lengan seseorang. Dengan jentikan jarinya, ular darah itu ditembakkan dengan tiba-tiba. Mereka membuka mulut besar berdarah mereka dengan cara yang biadab. Bau berdarah menerkam wajah ketiganya yang pertama. Ular darah langsung melesat keluar dan mencapai mereka. Merasakan energi liar, kekerasan, gelap, dingin yang terkandung dalam tubuh ular-ular ini, ekspresi Zian diam-diam menjadi serius. Tinju kecilnya perlahan ditarik terpisah, dan kelima jarinya mengarah ke ular darah yang telah menembak. Ledakan! 5 jari Zian tiba-tiba menegang saat suaranya terdengar. Segera, riak tak terlihat melintas dan menyebar dengan cara seperti kilat. Udara 10 meter lebih di depannya tampaknya dibentuk oleh sekelompok udara yang sangat besar yang, secara kebetulan, melewati ular darah di tempat ini. Ular darah itu terjepit sampai meledak menjadi sekelompok kabut berdarah di ruang yang menyusut. Setelah membentuk serangan lawan sampai meledak dalam satu gerakan, Zian dengan cepat melayang ke arah Liu Qing dan Lin Xiuya yang berebut karena ular. Dia menjentikkan jarinya dan 2 hembusan angin melesat secara eksplosif, mengejang kedua ular berdarah itu sampai berubah menjadi sekelompok kabut darah. Setelah menyelesaikan ular darah yang melecehkan, jari-jari kaki Zian menekan udara dan tubuh kecilnya yang indah muncul di depan Fen Lao dengan cara seperti hantu. Dia memutar pinggangnya dan kaki kecilnya yang halus menggambar bentuk setengah bulan saat menendang kepala yang terakhir dengan keras. Kaki kecil Zian halus, lemah dan tampaknya memiliki perasaan patah sedikit pun. Namun, jika ada yang mengabaikan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, kemungkinan orang tersebut akan menerima pelajaran yang sangat menyakitkan dan berdarah. Dengan pengalaman Fen Lao selama bertahun-tahun dalam kekacauan di wilayah sudut hitam, manusia makan manusia yang kacau ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk membuat kesalahan seperti itu ketika bertarung dengan orang lain.
Selain itu, setelah dia melihat Xian meledakkan tombak darahnya dengan pukulan, dia tahu bahwa gadis kecil yang tampaknya lemah ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk memilih untuk mengabaikan serangan jarak dekat Xian. Tangan keriput Venlao dengan cepat menari dan gelombang energi berwarna darah yang bergejolak tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Venlao. Akhirnya, itu menggumpal menjadi penghalang energi melingkar seperti cairan berdarah di sisi kiri tubuhnya. Ledakan. Kaki Xian membawa suara ledakan rendah dan dalam saat menabrak penghalang berwarna darah yang lengket dengan keras. Segera, ledakan teredam terdengar, dan orang bisa melihat riak berfluktuasi dengan cepat di penghalang berwarna darah. Kekuatan bertarung yang terkandung di kakinya menyebabkan penghalang energi berwarna darah dikompresi menjadi busur yang menakutkan. Namun, sama seperti kakinya hanya setengah inci dari wajah Venlao, kekuatan di atasnya akhirnya sepenuhnya diselesaikan oleh penghalang energi berwarna darah. Mengikuti ledakan, penghalang energi yang dikompresi menjadi busur dipantulkan dengan keras dan memantulkan kaki Xian sampai jauh dari tubuh Venlao. Xian hanya mendengus ketika serangannya diblokir. Tubuhnya meminjam kekuatan yang dipantulkan itu saat diam-diam melayang. Dengan kilatan tubuhnya, dia bergegas ke dada Venlao. Tangannya yang halus itu bergerak cepat dan banyak bayangan muncul. Mereka membawa angin yang sangat kuat saat mereka dengan kejam menabrak dada Venlao. Meskipun Venlao tidak mengadopsi sikap memandang rendah Xian, dia masih meremehkan kelincahan, kecepatan, serta reaksi tajamnya dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia awalnya dihancurkan dengan keras oleh beberapa serangan tinju kecil Xian. Kekuatan menakutkan itu juga menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan fisik yang menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli Do Uang mengkhususkan diri dalam melatih tubuh fisik mereka. Meskipun dia menderita beberapa pukulan keras yang menyebabkan aura darah di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih dangkal, Venlao masih seorang ahli pertempuran yang berpengalaman. Do Huang tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya. Oleh karena itu, dia memulihkan akal sehatnya dalam waktu yang sangat singkat. Tangannya bergerak dengan cara seperti kilat, dan kekuatan berdarah mengalir. Armor segar berwarna merah tua yang tampaknya padat seperti darah muncul di tubuhnya. Tinju bayangan itu dengan keras menghantam baju besi gelap seperti cairan berdarah. Gelombang suara tabrakan logam segera terdengar. Pertahanan baju besi itu sangat kuat, dan sebenarnya mampu bertahan tanpa putus di bawah pukulan liar dan ganas Xian. Tubuh Venlao berulang kali ditarik kembali ke langit. Meskipun armor itu menyebarkan cukup banyak kekuatan, kekuatan sisa masih menyebabkan tubuhnya mundur dengan cepat. Dia benar-benar dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh seorang gadis kecil kelas Do Uang di bawah lingkungan seperti ini di mana banyak orang menatapnya. Ini juga menyebabkan ekspresinya menjadi semakin gelap, lebih serius dan bahkan lebih marah. Sejumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan menyaksikan Xian yang menunjukkan kekuatannya di langit. Mereka semua sangat terkejut. Xian jarang bertarung di Akademi Dalam. Dia tidak mengungkapkan kekuatan yang terlalu besar bahkan selama kompetisi besar peringkat kuat karena berbagai alasan. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang tidak mengetahui latar belakangnya memiliki sikap ragu terhadap kekuatannya. Namun, hari ini, keraguan semacam itu dihancurkan tanpa diserang. Seseorang yang bisa memaksa Do Huang kembali. Dengan kekuatan seperti itu, posisinya sebagai yang pertama di peringkat kuat, memang sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Pukulan ganas lainnya mendarat di baju besi itu. Armor itu, yang sudah akan pecah, akhirnya hancur total. Xian tidak punya waktu untuk bersukacita ketika baju besi itu retak sebelum gelombang aura darah yang melonjak meletus dari dalam tubuh Venlao. Kekuatan aura itu bahkan mengguncang Xian sampai dia mundur beberapa langkah. Xian belum memiliki reaksi apapun setelah tubuh terguncang kembali ketika dia mendengar tangisan gelap dan rendah yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya, tangan iblis darah. Angin liar tiba-tiba bertiup di langit saat tangisan itu terdengar. Angin bahkan mengandung jejak aura berdarah. Xian dengan cepat mengangkat kepalanya.
Wajah kecilnya berubah tanpa sadar ketika dia melihat tangan besar berwarna darah besar setinggi 20 kaki tiba-tiba muncul tidak jauh di atas kepalanya dan dengan keras membanting ke arahnya. Gunung pemecah besar. Teriakan keras tiba-tiba terdengar tepat ketika tangan berdarah yang sangat besar itu dengan keras melesat ke arah Xian. Suara tajam angin kencang tiba-tiba bergema, dan angin tajam emas pucat melesat secara eksplosif ke langit. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan telapak tangan berdarah itu. Ledakan seperti guntur segera bergema di seluruh cakrawala saat riak energi yang bergejolak meluap dan mengguncang udara sampai bergetar dengan cepat. Serangan teknik Dou yang telah diaglomerasi Fen Lao untuk sementara waktu sebenarnya tersebar oleh serangan, menyebabkan dia sangat terkejut. Dia melirik Liu Qing yang terengah-engah dengan wajah pucat dan keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Para siswa akademi dalam ini sebenarnya sangat kuat. Serangan sebelumnya itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa Do Wang akan terluka parah jika dia menanggungnya. Benar-benar tidak terduga bahwa serangan ini disebarkan oleh seorang anak kecil yang hanya memiliki setengah langkah di kelas Do Wang. Ini menyebabkan dia tanpa sadar merasa sangat terkejut. Serangan pedang terendam hijau. Sosok manusia hijau pucat tiba-tiba melintas di atas kepala Fen Lao tepat ketika yang terakhir linglung. Cincin pedang yang jelas terdengar dari pedang panjang di tangannya. Energi hijau tua menggumpal dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh pedang ditutupi oleh selubung energi. Sebenarnya ada banyak angin liar yang muncul dan berputar di sekitar tubuh pedang. Saat teriakan dingin terdengar, pedang panjang itu tiba-tiba meninggalkan tangannya dan menggumpal dengan 10 badai yang berputar. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan samar diam yang langsung melesat ke arah kepala Fen Lao dengan cara seperti kilat. Serangan diam-diam Lin Xiuya secepat kilat. Pada saat Fen Lao merasakannya, kekuatan menakutkan yang menusuk kulit seseorang telah mencapai puncak kepala. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerah menggunakan teknik Dou untuk menentangnya. Tubuhnya bergetar dan aura berdarah segera melonjak keluar dari kepalanya dan tersebar ke segala arah, seperti lautan darah. Bayangan pedang berwarna hijau langsung menembus lautan darah. Kekuatan menakutkan yang dikandungnya menyebabkan lautan darah berfluktuasi secara intens. Menggumpal. Teriakan dingin Fen Lao tiba-tiba terdengar. Lautan darah berfluktuasi tiba-tiba, dan sosok pedang yang akan menembusnya tampaknya telah bertemu dengan rawa pada saat ini. Pergerakannya dalam lintasannya semakin sulit. Saat kekuatan kental yang terkandung di dalam lautan darah semakin kuat, sosok pedang berwarna hijau itu akhirnya benar-benar berhenti tepat karena hanya berjarak 2 kaki dari kepala Fen Lao. Serangan yang berisi kekuatan penuh Lin Xiuya sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya pada Fen Lao. Ini menyebabkan ekspresi yang pertama sedikit berubah. Kesenjangan antara dia dan Fen Lao benar-benar terlalu besar. Suara angin kencang dipancarkan dari lautan darah tepat saat Lin Xiuya merasa terkejut di dalam hatinya. Sebuah telapak tangan berdarah tiba-tiba meletus darinya dan menghantam keras yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Seteguk darah segar segera dimuntahkan dari mulut Lin Xiuya setelah menerima serangan yang begitu berat. Tubuhnya jatuh dengan gemetar, dan sepasang sayap Dou Qi yang samar di punggungnya juga mulai menjadi ilusi. Jelas, serangan mendadak Fen Lao ini telah menyebabkan dia terluka cukup parah. Ekspresi Liu Qing juga berubah saat dia melihat Lin Xiuya terluka parah. Dia baru saja bergerak ketika telapak tangan berdarah lainnya melesat secara eksplosif dari lautan darah. Kecepatan telapak tangan berdarah itu begitu cepat sehingga menakutkan. Setelah melepaskan serangan terkuatnya, tubuh Liu Qing juga menjadi jauh lebih lambat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya saat telapak tangan berdarah itu bergerak semakin dekat dengannya. Tubuh kecil yang indah tiba-tiba melintas dan muncul saat Liu Qing akan dipukul. Sebuah tinju kecil dengan keras menghantam ke depan. Udara sekali lagi dengan cepat dikompresi sebelum udara tak terlihat mengeluarkan ledakan dan meletus di bawah tekanan kekuatan. Itu bertabrakan hebat dengan telapak tangan berdarah, menyebabkan kabut darah memercik ke seluruh langit. Mata Fen Lao gelap dan dingin saat dia melihat Xian yang muncul di samping Liu Qing.
Sepasang sayap berwarna darah di punggungnya mengepak sedikit dan tubuhnya dengan cepat muncul ke permukaan. Sesaat kemudian, itu benar-benar menyusut ke lautan darah yang telah menyebar puluhan kaki ke segala arah di langit. Sekelompok sampah. Aku akan menghabisi kalian semua bersama-sama. Gelombang melonjak di lautan darah saat tawa gelap dan dingin Venlo perlahan dipancarkan. Berhati-hatilah. Xian sedikit mengernyit saat dia melihat Venlo meremas lautan darah. Dia memperingatkan Liu Qing dan baru saja akan bertindak ketika dia segera merasakan bahwa lautan darah tiba-tiba mulai bergolak. Hatinya segera menegang. Telapak tangan darah yang berkarat. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam lautan darah. Segera, lautan darah bertengger dengan intens di depan telapak tangan gelap dan berdarah berbentuk agak unik, setinggi 5 kaki, melesat keluar dari dalam. Aura berdarah meledak di sepanjang jalan. Merasakan telapak tangan darah yang gelap dan berat, mata Xian berhenti. Dia mendorong Liu Qing ke belakang punggungnya agak jauh. Tinju kecilnya bersinar dengan batu giok seperti cahaya dan di bawah pantulan cahaya ini, tinju kecil itu benar-benar tampak seolah-olah transparan. Tinju kecil halus seperti batu giok bertabrakan dengan telapak tangan berdarah, dan benar-benar mengeluarkan suara logam yang sangat jernih bertabrakan. Wajah kecil Xian menyaksikan telapak tangan berdarah yang sangat besar dengan serius sebelum kilau batu giok yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya sesaat kemudian. Ledakan. Kedua tinju ditembakkan dengan cara yang biasa-biasa saja. Namun, mereka seperti es batu yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Udara di depannya segera mulai beriak dengan intens, saat kekuatan yang sangat kuat melengkung sebelum akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Ledakan. Suara gunung yang runtuh dan retakan tanah bergema di langit, mengejutkan banyak orang yang melemparkan pandangan mereka. Kekuatan riak yang menakutkan melonjak keluar dari titik tabrakan energi. Xian, yang pertama dipukul, segera mendengus pelan. Langkah kakinya agak berantakan saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Di sisi lain, lautan darah tidak jauh dari sana hanya memiliki fluktuasi yang hebat sebelum memblokir kekuatan. Seorang doang yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Jangan tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Lautan darah berfluktuasi saat tawa dingin yang mengejek tiba-tiba terdengar. Segera, lautan darah yang lebarnya puluhan kaki menyusut menjadi sekitar 10 kaki. Warnanya juga tampak sangat dalam dan gelap. Tawa dingin baru saja terdengar ketika telapak tangan berdarah lainnya, yang mengandung warna yang sangat gelap dan dalam, meletus dari lautan darah. Douqi di tubuhnya agak dangkal setelah kejang oleh riak dari sebelumnya. Oleh karena itu, ekspresinya juga sedikit berubah saat dia melihat Venlo yang sebenarnya masih bisa melepaskan serangan yang lebih kuat dengan kecepatan seperti itu. Telapak tangan berdarah menembus langit, membentuk busur. Itu segera muncul di depan Xian yang tak berdaya dengan cara seperti kilat sambil diawasi oleh sejumlah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Pergi dan mati. Tawa biadab dan aneh terdengar di dalam lautan darah. Itu gelap dan dingin, seperti darah beku. Suara samar guntur bergulir tiba-tiba terdengar tepat ketika telapak tangan berdarah hendak menghancurkan tubuh Xian. Suara itu bergema di langit dan mata orang-orang yang menatap langit itu segera menyusut. Sosok hitam muncul di depan Xian dengan cara seperti hantu saat guntur bergulir terdengar. Dengan lambaian tangannya yang acak, nyala api berwarna hijau yang kuat melengkung. Itu dengan mudah memblokir telapak tangan berdarah, dan bahkan membakarnya menjadi ketiadaan. Wajah Liu Qing, Lin Xiuya, dan jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya di tanah mengungkapkan wajah-wajah terkejut ketika mereka menyaksikan telapak tangan berdarah yang berisi serangan yang sangat kuat dari Venlo menghilang dengan begitu mudah. Namun, ketika mereka mendengar suara familiar yang segera menyusul, kejutan itu segera berubah menjadi tercengang. Menggunakan cara yang begitu kejam terhadap seorang gadis kecil. Aku benar-benar tidak mempermalukanmu saat memanggilmu anjing tua. Seorang pemuda kurus berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya. Aura menakutkan yang kuat melonjak seperti ombak di laut. Kekuatan aura itu tidak lebih lemah dari Venlo.
Kemunculan tiba-tiba aura kuat yang tidak sedikit pun lebih lemah dari elit di kelas Dou Huang tidak hanya menyebabkan banyak siswa di kejauhan tercengang, tetapi bahkan medan perang yang kacau di langit tampak sedikit sunyi karenanya. Banyak tatapan menyapu ke arah area di mana aura itu meletus. Banyak ahli terkejut saat melihat sumber aura tersebut. Setelah melihat Fan Lao yang menghadap sumber di sisi yang berlawanan, ekspresi mereka menjadi berbeda. Wajah mereka yang menganggap Han Feng sebagai pemimpin segera menjadi jelek. Pada saat ini ketika mereka seimbang, dampak yang dimiliki elit Dou Huang cukup besar. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa itu bisa memutuskan pemenang terakhir. Su Qian, Hu Gan, dan para ahli lain di akademi dalam tercengang pada Xiao Yan yang tiba-tiba auranya meletus dengan kekuatan yang mengerikan, tetapi sebagian besar perasaan mereka adalah kegembiraan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah bala bantuan yang telah membuat penampilan yang sangat tepat waktu. Dengan bantuannya, sisi medan pertempuran mereka akan dapat memiliki setidaknya satu ahli Dou Huang yang kurang. Ini tidak diragukan lagi akan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi para tetua. Bocah kecil ini memang menahan sesuatu. Aku hanya tahu bahwa tidak mungkin dia tidak memiliki kartu truf sejati setelah bisa memaksa Misty Cloud Sect dengan cara itu. Hu Gan mengincar aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan, yang sama sekali tidak lebih lemah darinya. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan pujian sebelum dia segera menatap ke arah Han Feng yang mengerutkan kening di sisi yang berlawanan. Dia tidak bisa menahan tawa dingin. Han Feng, lebih baik kamu berdoa agar kepala sekolah tidak kembali dalam waktu singkat. Jika tidak, mata Han Feng sedikit menyipit saat dia berbicara dengan suara lemah. Harta karun alami dan unik seperti api surgawi adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang ditakdirkan. Metode penyegelan akademi dalammu semacam ini agak melanggar aturan. Kalau begitu ada dalam aturan untuk memberikannya kepadamu alkemis untuk memperbaikinya. Hu Gan mengejek. Han Feng mengerutkan alisnya, tetapi tidak melanjutkan argumen yang tidak berarti. Saat dia berhadapan dengan Hu Gan, tatapannya berulang kali terlempar ke arah di mana Xiao Yan berada. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan perasaan yang sangat aneh datang dari pemuda ini. Perasaan ini. Mengapa perasaan yang begitu akrab? Han Feng bergumam di dalam hatinya. Dia memikirkannya dengan getir tanpa hasil dan hanya bisa mengalihkan pandangannya ke lingkaran pertempuran tempat Su Qian dan tetua emas dan perak berada. Sebagai tiga orang terkuat yang hadir, tidak ada tanda-tanda orang lain dalam jarak 100 meter dari medan pertempuran mereka. Gelombang sisa dari pertarungan seperti itu pada tingkat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Dou Huang seperti mereka tidak berani dengan mudah mengabaikannya. Tetua emas Silver mungkin bisa bertarung dengan elit Dou Zong setelah bergandengan tangan, namun, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Su Qian. Semakin banyak waktu berlalu, mereka secara bertahap akan berakhir dalam situasi yang kurang menguntungkan. Mungkin ada sedikit masalah jika Su Qian diizinkan mengalihkan perhatiannya saat itu. Sepertinya aku harus segera melarikan diri. Sebuah pikiran dengan cepat mengalir di hati Han Feng, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin beberapa saat kemudian. Dia membalik tangannya dan nyala api biru tua tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ekspresi Hu Gan menjadi jauh lebih serius saat melihat api biru tua yang menggeliat di tangan Han Feng. Setiap ahli Dou Huang akan sangat takut jika Han Feng mengendalikan api surgawi dengan kekuatannya saat ini. Ini secara alami termasuk Hu Gan. Dou Qi yang kuat menyebar dari tubuh Hu Gan menyebabkan lengan bajunya mengepak. Dia perlahan menghembuskan nafas, dan ledakan seperti guntur dipancarkan dari lidahnya. Aura di seluruh tubuhnya juga menjadi jauh lebih kuat di tengah suara ledakan yang aneh ini. Kamu bermimpi jika kamu berniat untuk merebut api surgawi dari Akademi Jianan. Hu Gan tertawa dingin saat dia memutar tubuhnya. Itu menghilang dalam sekejap, dan secara mengejutkan berada di depan Han Feng saat berikutnya muncul. Gelombang guntur yang bergulir terdengar saat angin dari telapak tangannya saling terkait satu sama lain. Kalian semua harus mundur dulu. Aku akan berurusan dengannya. Xiao Yan perlahan menoleh dan berbicara dengan Xian dan Liu Qing sambil tersenyum. Liu Qing dan Xian memperhatikan Xiao Yan dengan tatapan kaget.
Aura kuat yang menyebar dari tubuh yang terakhir tidak sedikit pun kalah dengan Venlao di sisi yang berlawanan. Kekuatan Xiao Yan pada dasarnya melonjak dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Selain itu, peningkatan besar semacam ini tanpa alasan. Meskipun mereka tahu bahwa Xiao Yan memiliki semacam teknik rahasia yang memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, itu paling bisa meningkatkan kekuatan Xiao Yan oleh beberapa bintang. Namun, sekarang, dia pada dasarnya melompat melalui 2 kelas, bukan? Liu Qing menelan seteguk air liur. Dia hanya merasa tenggorokannya menjadi kering. Awalnya, dia mengira bahwa teknik Dou yang kuat yang ditampilkan Xiao Yan saat itu adalah kartu truf terakhirnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika Xiao Yan benar-benar melepaskan kekuatannya, dia bahkan tidak akan bisa menahan satu pertukaran pun. Xian berkata, "Xiao Yan, pil obat apa yang kamu konsumsi? Mengapa kamu menjadi begitu kuat?" Xian tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu di dalam hatinya, dan segera mengabaikan aura berdarah yang agak dangkal di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh serangan Venlao saat dia bertanya dengan wajah terkejut. Di mana seseorang dapat menemukan pil obat yang begitu kuat? Xiao Yan tersenyum dan menarik kuncir kuda Xian. Yang terakhir segera menggelengkan kepalanya dengan tidak senang dan menghindarinya. Baru saat itulah Xiao Yan berbicara, "Baiklah, anak kecil. Turunkan Liu Qing dan Lin Xiuya. Serahkan ini padaku." Xian meringkuk mulutnya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. "Baiklah." Namun orang tua itu terlalu menjijikkan. "Kamu harus membalasnya untukku, dan pastikan untuk memukulinya dengan baik." "Tidak masalah." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Senyum cemerlang itu menyebabkan hawa dingin terbentuk di sekujur tubuh Venlao tidak jauh. Hanya setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya setuju, Xian menyeret Liu Qing dan melintas sebelum muncul di samping Lin Xiuya, yang sayapnya di punggungnya menjadi semakin ilusi. Dengan satu tangan meraih masing-masing dari mereka, dia dengan cepat bergegas turun dari langit dan kembali ke tempat di mana kelompok mereka tinggal sebelumnya. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di atap menyaksikan Xian dan 2 lainnya bergegas turun dari langit sebelum bergegas maju. Liu Qing dan Lin Xiuya hanya tersenyum dan menggelengkan kepala pada wajah kelompok yang ditunjukkan. Mereka segera mengangkat kepala mereka bersama-sama tanpa persetujuan sebelumnya dan melemparkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan yang menghadap Venlao di langit sendirian. Butuh waktu lama kemudian sebelum mereka menghela nafas. Mereka saling memandang sebelum menghela nafas dengan senyum pahit. Posisi teratas di peringkat kuat akademi dalam ini seharusnya menjadi milik orang ini. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar menyembunyikan kartu begitu dalam. Xian, yang merupakan orang yang dimaksud, tidak mengungkapkan ekspresi meringis sehubungan dengan kata-kata kedua orang ini. Dia jelas mengerti bahwa bahkan dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan yang saat ini ditampilkan Xiao Yan. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di belakang keduanya juga tersenyum pahit saat mereka mengangguk. Kekuatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan juga menyebabkan mereka sangat terkejut. Benar-benar tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Pantas saja Ling'er mati di tanganmu. Ekspresi Venlao gelap dan serius saat dia melihat aura Xiao Yan yang melonjak. Suaranya suram saat dia berbicara. "Ling'er, Venling, putra Venlao. Aku tidak perlu seperti ini untuk menghadapinya." Xiao Yan tersenyum. Matanya yang menatap Venlao perlahan menjadi dingin. "Karena kamu juga berselisih di dalam wilayah sudut hitam, kamu juga harus tahu berapa harga kehidupan di sana. Siapa yang peduli jika seseorang terbunuh terlepas dari identitasnya? Lupakan putramu, bahkan jika kamu, seekor anjing tua, yang menyukai darah manusia akan mati, kemungkinan tidak banyak orang yang akan mengingatmu." Setelah mendengar ini, Venlao akhirnya tertawa karena amarahnya yang luar biasa. "Sungguh anak kecil yang sombong. Jangan berpikir bahwa kemenangan kamu pasti hanya karena kekuatan kamu telah melonjak. Situasi seperti apa yang tidak pernah saya, Venlao, lihat setelah bertahun-tahun? Kamu bocah kecil tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku dengan cara ini.
Xiao Yan sedikit melengkungkan sudut mulutnya dan terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan orang tua yang dipenuhi kepercayaan diri ini. Dia menjentikkan jarinya, dan nyala api berwarna hijau langsung melonjak keluar dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi 2 cambuk api panjang yang diayunkan dengan keras di depannya. Segera, panas hebat yang membawa petir bergema. Ekspresi Venlao perlahan menjadi serius saat dia merasakan nyala api yang berangsur-angsur melonjak di luar tubuh Xiao Yan. Meskipun bibirnya mengucapkan kata-kata itu, dia tidak berani meremehkan Xiao Yan saat ini sedikit pun. Karena metode Qi-nya, Dou Qi-nya condong ke sisi gelap dan dingin. Afinitas Dou Qi semacam ini takut pada yang kuat dan afinitas api eksplosif Dou Qi. Dou Qi Xiao Yan tidak hanya dari afinitas api tetapi nyala api yang dia kendalikan adalah makhluk spiritual di antara api surgawi. Oleh karena itu, Venlao menderita kerugian besar ketika keduanya bertarung. Ini tidak terlalu jelas karena celah besar dalam kekuatan mereka sebelumnya. Namun, kekuatan Xiao Yan saat ini melonjak. Bersamaan dengan itu, kendalinya atas api surgawi, dan bahkan suhunya juga melonjak pesat. Oleh karena itu, Venlao tidak bisa lagi mengadopsi sikap yang sama seperti yang dia lakukan terhadap Xiao Yan sebelumnya ketika berhadapan dengan lawan yang merepotkan. Dengan lambaian lengan bajunya, lautan darah yang lebarnya puluhan kaki segera mulai bergolak. Venlao sekali lagi bersembunyi di dalamnya. Lautan darah ini diciptakan dari Dou Qi setelah berlatih metode Qi-nya hingga puncaknya. Ini akan memberikan peningkatan yang sangat besar terlepas dari apakah itu dalam hal pemulihan Dou Qi atau menyerang selama pertarungan. Selain itu, penutup lautan darah bahkan bisa membantu menyembunyikan tubuh seseorang. Yang disebut lautan darah ini memiliki sejumlah besar pujian. Ini memungkinkan Venlao untuk dapat membangun sekte darah di dalam wilayah sudut hitam, manusia makan manusia untuk apa adanya dan menjadi pemimpin yang kuat. Aura Venlao segera menjadi jauh lebih kuat setelah hilangnya tubuh di dalam lautan darah. Aura yang menyebar ke seluruh langit dan mengandung aroma berdarah juga dengan cepat melonjak. Pada akhirnya, langit di sekitarnya samar-samar membawa warna merah tua. Sejumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya di bawah membuka mata mereka saat mereka menyaksikan warna darah pucat menyebar di langit. Gelombang bau berdarah juga menerkam mereka meskipun jaraknya sangat jauh, menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Langkah yang tidak berguna. Xiao Yan hanya tertawa pelan saat melihat aura Venlao yang berkembang. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau melengkung keluar dari tubuhnya ke segala arah. Suhu di langit segera melonjak. Kemarahan gelap yang menyebar ke seluruh langit tampak seperti es batu yang bertemu dengan minyak mendidih saat dengan cepat meleleh. Dalam sekejap mata, bau berdarah yang menyebabkan tubuh sejumlah orang menjadi dingin benar-benar menghilang dari cakrawala. Xiao Yan melirik samar-samar ke lautan darah yang menyembunyikan Venlao. Dia tersenyum saat dia perlahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah gugusan laut berdarah. Waktu berhenti pada saat ini. Sesaat kemudian, nyala api yang tak henti-hentinya menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, mereka mengarungi lautan api di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Aura berdarah dengan cepat menguap di dalam lautan api itu. Lautan darah ini, biarkan juga dibakar.